warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Monika Primasari MPD. Perkenalkan, nama saya Salmona Rafiza, NIM 212311172 dari kelas IPA D, Program Studi Pendidikan IPA, mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum IPA dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari Berikut MPD. adalah RPP kelas 8 semester 1 KD 3.5 dan 4.5. Di sini saya akan mempresentasikan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran dengan KD 3.5 dan 4.5, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Materi pokoknya ialah sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama, alokasi waktu yang diperlukan tiap KD. Alokasi waktu yang diperlukan pada KD 3.5 dan 4.5 ini adalah 15 JP, yang memerlukan waktu 3 minggu. Dalam 1 minggu terdapat 5 JP. 1 JP-nya ialah 40 menit. Untuk alokasi waktu per materi, pada pertemuan pertama itu menggunakan 2 JP. Pada pertemuan kedua yaitu 3 JP. Dan seterusnya hingga pertemuan ke-6. Pendekatan yang saya gunakan di sini ialah saintifik, di mana pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi bahwa belajar adalah suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengembangkan ide-ide, dan meningkatkan hasil belajar peserta didik, serta mengembangkan karakter peserta didik. Metode yang saya gunakan dalam KD ini ialah diskusi dan eksperimen. Diskusi yaitu membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan, sehingga mampu merangsang siswa untuk berpikir sistematis, logis, kritis, dan bersikap demokratis. Eksperimen adalah melakukan kegiatan percobaan sehingga peserta didik dapat mengecek kebenaran suatu hipotesis atau membuktikan sendiri apa yang dipelajari. Dengan bertujuan, itu siswa dapat merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, menemukan fakta, mengumpulkan data, mengendalikan variabel, dan memecahkan masalah yang dihadapi. Karena tadi saya itu cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga saya menggunakan metode diskusi dan eksperimen. Selanjutnya, model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah Discovery Learning. Discovery Learning ini menjadi model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Dalam prosesnya, model pembelajaran ini akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. Karakteristik dari model pembelajaran ini ialah mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Dan yang ketiga adalah kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Lalu, sistematika materi. Pada pertemuan pertama, itu membahas terkait nutrisi, yang dimana subtopiknya itu ada kebutuhan energi sehari-hari dan juga jenis-jenis nutrisi. Pada pertemuan kedua itu masih terkait dengan jenis-jenis nutrisi, di mana pada pertemuan 2 ini nantinya siswa akan melakukan praktikum. Pada pertemuan ketiga, terkait dengan struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Ada 2 subtopik, yaitu organ pencernaan utama sistem pencernaan manusia dan organ pencernaan tambahan. Pertemuan keempat yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi, di mana pada pertemuan 4 ini siswa akan melakukan praktikum. Pertemuan kelima yaitu gejala pada sistem pencernaan dan upaya mencegah atau menanggulanginya. Di sini saya bagi menjadi 4 topik,
subtopik, yaitu macam-macam gangguan pada sistem pencernaan manusia, penyebab, dampak, dan upaya. Bagaimana cara menanggulangi penyakit pada sistem pencernaan manusia? Untuk pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-6, siswa akan melakukan ulangan harian. Pada pertemuan pertama, dengan indikator yang pertama, mengidentifikasi jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ialah menjelaskan jenis nutrisi makanan. Yang ketiga, menjelaskan fungsi nutrisi makanan. Dan yang terakhir ialah menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran ialah peserta didik dapat mengidentifikasi jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan melalui kegiatan pengamatan pada produk bahan makanan kemasan dengan tepat. Peserta didik dapat menjelaskan jenis nutrisi makanan melalui kegiatan tanya jawab dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi nutrisi makanan melalui kegiatan diskusi dengan benar. Yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan energi melalui kegiatan diskusi dengan benar. Pada pertemuan pertama, membuka pelajaran atau orientasi. Yang pertama, guru akan mengucap salam. Ucapan selamat pagi dengan nada ceria, menanyakan kabar peserta didik, dan meminta peserta didik memimpin berdoa. Lalu, yang kedua ialah kegiatan apersepsi. Nah, guru mengajukan pertanyaan yang kaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Contohnya, anak-anak, apakah kalian sudah sarapan semuanya? Bagus, ibu lihat rata-rata sudah sarapan ya. Namun, prediksi salah satu peserta didik itu menjawab, saya belum bu. Lalu, baik yang belum sarapan, kenapa alasannya? Peserta didik menjawab, saya bangun kesiangan bu, jadi tidak sempat. Guru menjawab, ayo, kok bisa bangun kesiangan? Peserta didik menjawab, main game bu. Guru menjawab lagi, sebenarnya boleh kalian main game, tetapi harus ingat waktu. Kalau kalian main game sampai larut malam, maka keesokan harinya kalian bisa bangun terlambat dan tidak sarapan. Nanti kalian bisa sakit. Nah, lain kali ibu harap sebelum kalian sekolah harus sarapan terlebih dahulu, karena sarapan ialah hal yang paling penting agar kita bisa beraktivitas dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu, guru bertanya, apakah kalian tahu apa saja jenis nutrisi pada makanan yang kalian makan tadi? Lalu, diberi motivasi. Jadi, pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia yang di dalamnya termasuk materi nutrisi. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan aktivitas makan dan minum, sehingga nantinya kita akan mengetahui jenis-jenis nutrisi apa saja yang ada dalam bahan makanan yang biasa kita makan. Termasuk, kita akan mengetahui nutrisi yang terkandung pada saat sarapan tadi. Pertemuan yang kedua, itu ada dua indikator, yaitu 4.5.1 dan 4.5.1 menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan, menyelidiki kandungan vitamin C pada berbagai jenis buah. Tujuannya ialah peserta didik dapat menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan melalui kegiatan uji praktikum, yaitu uji kandungan nutrisi pada makanan dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menyelidiki kandungan vitamin C pada berbagai jenis buah melalui kegiatan praktikum dengan baik. Nah, pada kegiatan orientasinya atau pembukaan itu, guru mengucap salam, lalu mengucap selamat siang dengan nada ceria. Sama seperti yang tadi, yaitu menanyakan kabar peserta didik untuk menyiapkan kondisi fisik beserta psikisnya. Lalu selanjutnya meminta peserta didik untuk memimpin berdoa. Nah, pada kegiatan apersepsi ini, yang pertama, guru mengaitkan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik pada pertemuan pertama. Dengan dialognya yaitu, apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya? Nah, iya benar, kemarin kita belajar tentang nutrisi. Lalu, guru ini nantinya akan mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah,
Anak-anak, pernahkah kalian mengunyah nasi saja sampai lama? Ternyata peserta didik itu kebanyakan menjawab nasi dengan lauk pauk. Nah, namun salah satu peserta didik menjawab, saya pernah Bu makan nasi tanpa lauk pauk. Oh baik, ternyata Mas Faris sudah pernah. Nah, bagaimana rasanya Mas Faris? Prediksi jawabannya ialah, lama-lama rasanya sedikit manis Bu. Oh, berarti lama-kelamaan ternyata akan terasa manis ya. Lalu diberi motivasi. Nah, tadi Mas Faris sudah mengatakan jika lama-kelamaan nasi yang kita makan itu rasanya akan terasa manis. Nah, apakah kalian tahu penyebabnya? Nah, prediksi jawaban peserta didik ialah tidak tahu Bu. Wah, ternyata masih banyak ya yang belum tahu. Oke, kalau begitu, hari ini kita akan melakukan praktikum uji kandungan nutrisi pada makanan. Nah, nanti saat praktikum kita akan tahu nih, kenapa ya kira-kira kok bisa nasi yang kita makan ini terus-menerus atau kita punya tadi, lama-kelamaan akan terasa manis. Lalu di sini guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang berlangsung, yaitu peserta didik itu nantinya akan melakukan praktikum mengenai uji kandungan nutrisi pada makanan. Pertemuan yang ketiga itu ialah indikatornya, yaitu mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan manusia, menjelaskan fungsi organ sistem pencernaan manusia, menjelaskan jenis enzim pada sistem pencernaan, menganalisis proses dan hasil pencernaan secara mekanik pada manusia, dan yang terakhir ialah menganalisis proses dan hasil pencernaan secara kimiawi pada manusia. Adapun tujuan pembelajarannya itu sama seperti dengan indikator. Peserta didik dapat mengidentifikasi organ sistem pencernaan manusia melalui kegiatan pengamatan video tentang organ-organ sistem pencernaan dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ-organ sistem pencernaan manusia melalui kegiatan pengamatan video tentang fungsi organ sistem pencernaan dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis enzim dalam sistem pencernaan melalui kegiatan diskusi dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis proses dan hasil pencernaan secara mekanik pada manusia melalui pengamatan video tentang pencernaan mekanik dengan benar. Dan yang terakhir ialah peserta didik dapat menganalisis proses dan hasil pencernaan secara kimiawi pada manusia melalui pengamatan video tentang pencernaan kimiawi dengan benar. Lalu, kegiatan orientasinya ialah yang pertama, mengucap salam, yaitu dilengkapi dengan ucapan selamat pagi dengan nada ceria, menanyakan kabar peserta didik, dan meminta peserta didik untuk memimpin doa. Pada pertemuan ketiga, persepsinya itu yang pertama, sama seperti pertemuan kedua, itu mengaitkan pembelajaran yang telah dilakukan pada saat pertemuan kedua. Nah, seperti ini dialognya. Apakah kalian masih ingat kalian kemarin belajar tentang apa? Oh, ternyata masih ingat. Kemarin kita belajar tentang mengidentifikasi kandungan nutrisi pada makanan. Nah, selanjutnya guru ini akan menanyakan nutrisi apa saja yang terkandung dalam makanan. Nah, lalu peserta dia menjawab ada karbohidrat, lemak, protein, dan juga lainnya. Lalu motivasinya ialah memberikan gambaran tentang manfaat yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian setiap hari memerlukan makan kan? Nah, kira-kira bagaimana ya prosesnya sehingga makanan tersebut bisa terserap oleh tubuh kita dan menghasilkan energi yang kita butuhkan? Misalnya saja ya, tadi pagi kalian sarapan nasi. Nah, nasi yang kita makan akan mulai kita cerna dalam mulut dengan bantuan enzim dan seterusnya melalui organ-organ sistem pencernaan. Nah, hal tersebutlah yang dinamakan dengan proses pencernaan makanan. Nah, kalau begitu, kita akan belajar bagaimana organ-organ sistem pencernaan dapat menyerap makanan kita, dan selanjutnya kita akan mengetahui proses serta hasil pencernaan mekanik dan kimiawi pada manusia. Pada pertemuan yang keempat, yang pertama, membuka pelajaran seperti biasanya, yaitu guru mengucap salam, mengucap
mengucapkan selamat siang dengan nada ceria, menanyakan kabar peserta didik, dan meminta peserta didik memimpin doa. Nah, pada kegiatan apersepsi ini nantinya guru akan mengingatkan kembali materi barang syarat yang bertanya. Oke, siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar apa ya? Ternyata peserta didik ada yang ingat, yaitu Fani contohnya. Minggu kemarin kita belajar tentang organ dan fungsi organ pada sistem pencernaan manusia. Masih ada yang ingat lagi? Ya benar, kemarin kita juga belajar tentang pencernaan mekanik dan kimiawi. Lalu motivasinya adalah memberikan gambaran tentang manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nantinya guru akan bertanya kepada peserta didik, apakah kalian penasaran apa yang terjadi pada saat kita mengunyah makanan? Lalu, hal ini diharapkan peserta didik dapat termotivasi untuk terus belajar. Nah, guru nantinya akan menyampaikan pembelajaran, yaitu, pada hari ini kita akan praktikum untuk menjawab rasa penasaran itu. Nah, kita hari ini akan belajar perubahan apa yang terjadi pada makanan yang kita punya di mulut melalui kegiatan praktikum. Pertemuan kelima dengan indikator. Yang pertama, menjelaskan penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, menjelaskan akibat gangguan pada sistem pencernaan manusia. Dan yang terakhir adalah menguraikan upaya untuk mencegah atau menanggulangi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Tujuan dari pembelajaran ini ialah peserta didik dapat menjelaskan penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia melalui kegiatan literasi dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan akibat gangguan pada sistem pencernaan manusia melalui literasi dengan benar. Peserta didik dapat menguraikan upaya untuk mencegah atau menanggulangi gangguan pada sistem pencernaan manusia melalui kegiatan diskusi dengan benar. Nah, lalu kegiatan membuka pelajaran seperti biasa. Nah, pada kegiatan pembukaan pelajaran ini, nantinya guru juga akan mempersiapkan kondisi fisik peserta didik, seperti bagaimana kabar kalian, lalu sampah-sampah yang ada di sekitar silahkan dibuang dulu ya, atau barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran IPA hari ini silahkan dimasukkan ke dalam tas seperti itu. Nah, lalu pada kegiatan apersepsi ini dilakukan seperti biasa, yaitu mengingatkan kembali peserta didik pada materi sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar apa? Nah, iya benar, pertemuan kemarin kita belajar tentang pencernaan mekanik dan kimiawi dalam bentuk praktikum. Nah, oke, siapa yang masih ingat enzim yang bekerja pada mulut? Oh iya, benar Mas Bagas, enzim yang bekerja pada mulut ialah enzim amilase, dan seterusnya. Lalu, jadi kemarin kita sudah mencoba melakukan praktikum mengenai apa yang terjadi pada saat kita mengunyah makanan. Oleh karena itu, kita harus mengunyah makanan dengan baik, agar kita bisa terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh pengunyahan makanan yang belum sempurna atau tidak baik. Lalu motivasinya ialah memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi ini pada kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah merasakan sakit perut? Ternyata ada yang menjawab, ada yang mual, terasa perih, dan seperti ditusuk-tusuk. Nah, guru akhirnya mencoba menjawab, kira-kira kalian tahu atau tidak apa penyebabnya? Lalu, dengan begitu, peserta didik nantinya diharapkan muncul rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga selanjutnya guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam gangguan sistem pencernaan pada manusia dan upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Nah, pertemuan yang ke-6 ialah pengenalan harian. Pengenalan harian ini terkait tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama, guru akan membuka pelajaran seperti biasa, yaitu mengucap salam, mengucap ucapan selamat siang dengan nada ceria, dan menanyakan kabar peserta didik serta berdoa. Selanjutnya ialah kegiatan apersepsi, yaitu membedakan apakah peserta didik
Dan yang terakhir, memotivasi peserta didik untuk belajar terlebih dahulu dan berdoa agar bisa mengerjakan soal dengan lancar sehingga akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, yang terakhir ialah penilaian. Yang pertama ialah penilaian sikap. Di sini ada yang pertama ialah sikap sosial. Teknik penilaiannya ialah non-tes dan bentuk penilaiannya ialah observasi. Nah, aspek perilaku yang dinilai ini ada bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan juga disiplin. Lalu ada penilaian sikap spiritual. Tekniknya ialah non-tes, bentuknya ialah lembar penilaian diri. Yang pertama, ada beberapa komponen. Yang pertama itu saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Saya beribadah tepat waktu. Saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain, berdoa dengan sesuai dengan kepercayaannya. Lalu, penilaian yang kedua ialah penilaian kognitif. Di sini ada dua jenis. Yang pertama tes urian dan pilihan ganda dengan bobot nilai yaitu 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nilai maksimumnya nantinya ialah 100 poin. Yang kedua itu ada penugasan yang berupa ialah lembar kerja peserta didik yang dikumpulkan pada setiap pertemuan. Nah, yang selanjutnya ialah penilaian keterampilan. Yang pertama itu penilaian unjuk kerja. Nah, di sini tekniknya ialah non-tes dan bentuk penilaiannya ialah observasi. Ada aspek-aspek yang dinilai, yaitu persiapan sebelum praktikum, mengikuti prosedur kerja, membersihkan alat, dan menyimpan alat pada tempatnya. Alat di sini ialah alat praktikum. Nah, selanjutnya itu ada penilaian diskusi. Aspek yang dinilai itu ada kemampuan bekerja sama, kemampuan menjelaskan kepada temannya, keaktifan dalam kelompok, dan kemampuan menerima penjelasan dari teman. Nah, selanjutnya ialah penilaian presentasi. Aspek yang dinilai ialah substansi atau isi presentasi, yang kedua ialah suara, dan yang ketiga ialah penggunaan media. Nah, terima kasih. Sekian itu tadi RPP yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.